Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Bapak, Ibu dosen yang saya hormati, dan juga teman-teman rekan kuliahan yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul dan mengikuti kegiatan presentasi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul peran dan fungsi lembaga keuangan dalam terbentuknya pasar keuangan. Adapun anggota kelompok 2 dari kami, 1 Alvin, 2 Apit, 3 Ali, 4 Raffi, 5 saya pribadi Vicky, 6 Fatur, 7 Gilang. Materi yang kami bahas meliputi pengertian lembaga keuangan, fungsi dan perannya, proses terbentuknya pasar keuangan, jenis-jenis pasar keuangan, serta contoh perhitungan dan kasus. Baik, kami berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pentingnya lembaga keuangan dalam kehidupan ekonomi. Baik, singkat saja waktunya, langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Afid. Ya, oke, terima kasih. Lembaga keuangan adalah suatu badan atau institusi yang bergerak di bidang keuangan yang memiliki fungsi utama untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan. Dalam kehidupan sehari-hari, lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting karena hampir semua aktivitas ekonomi melibatkan lembaga ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh, ada lembaga keuangan antara lain adalah bank, koperasi, perusahaan asuransi, lembaga pembiayaan, serta pasar modal. Lembaga keuangan juga berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana, seperti penabung atau investor, dengan pihak yang membutuhkan dana seperti pelaku usaha atau individu. Dengan adanya lembaga keuangan, proses perputaran uang dalam perekonomian menjadi lebih teratur dan efisien. Selanjutnya, ada fungsi lembaga keuangan akan dijelaskan oleh Ali. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Lembaga keuangan memiliki beberapa fungsi utama dalam perekonomian di antaranya. Pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan giro deposito maupun investasi lainnya. Kedua, menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Ketiga, mempermudahkan transaksi pembayaran baik secara tunai maupun non-tunai seperti transfer dan pembayaran digital. Keempat, menyediakan berbagai layanan keuangan yang membantu masyarakat dalam mengelola keuangan. Dengan adanya fungsi-fungsi tersebut, lembaga keuangan berperan penting dalam meningkatkan efisiensi ekonomi serta membantu pertumbuhan usaha dan investasi. Selanjutnya, peran lembaga keuangan akan dijelaskan oleh Raffi. Baik, terima kasih. Selain memiliki fungsi lembaga keuangan, juga memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian, di antaranya sebagai perantara keuangan atau finansial intermediari, yaitu menghubungkan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan pembiayaan bagi usaha dan investasi, menjaga stabilitas sistem keuangan dengan mengatur arus dana dalam perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kemudahan akses terhadap layanan keuangan. Dengan peran tersebut, lembaga keuangan menjadi salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi suatu negara. Selanjutnya, terbentuknya pasar keuangan akan dijelaskan oleh Alpin.
Oke, baik, terima kasih. Pasar keuangan terbentuk karena adanya interaksi antar pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Pihak yang memiliki dana biasanya ingin menginvestasikan uangnya untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan pihak yang membutuhkan dana memerlukan modal untuk menjalankan usaha atau kegiatan lainnya. Dari kebutuhan tersebut, terbentuklah suatu sistem yang disebut pasar keuangan, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli instrumen keuangan. Pasar keuangan memungkinkan terjadinya transaksi yang efisien dan transparan antara kedua pihak tersebut. Dengan adanya pasar keuangan, alokasi dana dalam perekonomian dapat berjalan dengan lebih optimal. Selanjutnya, jenis-jenis pasar keuangan akan dijelaskan oleh Fatur. Terima kasih. Pasar keuangan secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu pasar uang dan pasar modal. Pasar uang merupakan pasar yang memperjualbelikan instrumen keuangan jangka pendek, biasanya dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya, ada deposito dan surat berharga jangka pendek. Sedangkan pasar modal merupakan pasar yang memperjualbelikan instrumen keuangan jangka panjang seperti saham dan obligasi. Selain itu, kita juga dapat melihat contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang menabung di bank sebesar 1 juta rupiah dengan bunga 5% per tahun, maka dalam 1 tahun orang tersebut akan memperoleh bunga sebesar 50.000. Contoh kasus lainnya adalah sebuah perusahaan yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya, kemudian perusahaan tersebut menerbitkan saham di pasar modal untuk mendapatkan dana dari pasar investor. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan dan pasar keuangan memiliki hubungan yang sangat erat dalam mendukung kegiatan ekonomi. Selanjutnya penutup akan disampaikan oleh Gilang. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa lembaga keuangan memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam perekonomian, yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana, serta sebagai penghubung antara pihak yang memiliki dana dan yang membutuhkan dana. Selain itu, lembaga keuangan juga berperan dalam terbentuknya pasar keuangan, baik pasar uang maupun pasar modal, yang menjadi sarana penting dalam kegiatan investasi dan pembiayaan. Dengan adanya lembaga keuangan dan pasar keuangan, kegiatan ekonomi dapat berjalan lebih struktur, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari kami, terima kasih atas perhatian Ibu, Bapak dosen, dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.